Pemirsa Intens Investigasi, bayangkan saja sebuah kapal megah yang selama ini terlihat gagah di lautan, tiba-tiba retak dan mulai karam. Satu demi satu kebocoran terungkap dan kini air sudah tak terbendung lagi. Inilah yang konon terjadi dalam kisruh donasi Agus Salim yang semakin panas, liar dan penuh dengan kejutan. Bagaimana tidak, setelah sekian lama menjadi misteri, Gary Julian akhirnya membuka mulut. Ia tak lagi bisa menahan diri dan membongkar habis-habisan apa yang terjadi di balik layar yayasan yang selama ini dikendalikan oleh Novi Pratiwi. Benarkah ada permainan kotor di dalamnya? Apakah benar uang donasi sengaja ditahan? Dan bagaimana reaksi mengejutkan Farhad Abbas ketika mendengar semua ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti api yang tersiram bensin, seperti itulah agaknya polemik donasi untuk Agus Salim yang kini semakin liar tak terkendali. Awalnya hanya soal dana yang tak kunjung sampai ke tangan yang berhak, kini berubah menjadi ajang saling serang antara Novi dan Gary Julian. Dua sosok yang pernah berdiri dalam satu barisan, namun kini berhadap-hadapan layaknya musuh bebuyutan. Di tengah panasnya konflik, pengacara Agus Salim, ketua tim kuasa hukum Agus Salim Farhad Abbas, justru memilih untuk tidak ikut terseret dalam pusaran drama yang semakin berantakan ini. Dengan gaya khasnya, ia menyoroti bagaimana kisruh ini justru membuka tabir tentang ketidakberesan yang selama ini tertutup rapat. Menurutnya yang penting bukan siapa yang menerima, tapi siapa yang menghabiskan uang tersebut. Dan faktanya Agus Salim seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Namun justru dana itu berbelok ke tangan lain dengan dalih pengamanan. Hasil akhirnya, Agus hanya mendapat sisa receh sementara dana besar itu melayang entah kemana. Lebih lanjut, Farhad Abbas juga menyoroti adanya ketimpangan dalam pencairan dana. Namun yang membuat kisruh ini semakin panas adalah saling lapor antara Novi dan Gary Julian. Farhad Abbas bahkan mengaku heran melihat Gary yang tiba-tiba melaporkan Novi. Lantas akankah ada babak baru dalam kisah panas ini? Atau justru akan ada korban lain yang tumbang di tengah permainan? Jadi ada dua laporan. Yang pertama terkait dengan legitimasi kepengacaraannya. Apakah dia itu sarjana atau pengacara. Karena dulu dia bertindak sebagai pengacara dan sekarang sebagai ketua yayasan. Ya. Kemudian persoalan konvensi pers itu kan adalah konflik internal mereka gitu, yang mana ibaratnya maling kundang anak durhaka, atau duri dalam daging, atau pagar makan tanaman, atau kacang lupa kulit. Nah, bagi kami ya, kami tidak mempersoalkan itu lagi, karena biar bagaimanapun saya hanya berpikir positif gitu ya, bahwa siapa yang paling utama yang menghabiskan dana itu, yang menghabiskan dana 1,3 plus 400 juta, bukan siapa yang menerima. Kalau yang menerima itu kan adalah Agus sebenarnya, yang diberikan itu adalah Agus, tapi diambil dengan alasan akan diamankan, tapi ternyata dimusnahkan dengan pemanfaat peruntukan yang lain, bukan buat Agus. Artinya Agus gigit jari. Nah, tapi kalau dalam kenyataannya bahwa memang benar ada uang Agus sekitar 100 juta yang masuk, kemudian hanya diberikan 27 juta, sisanya buat transfer mobil dan lain sebagainya. Ya. Tentu saya tidak banyak komentar gitu. Saya rasa Novi pun pasti punya argumentasi atau alibi dan lain sebagainya gitu. Nah, selama mereka bisa membuktikan, karena ini ketua yayasan dan bendahara lama yang melaporkan gitu. Setidaknya gini,
selama ini kan orang berpikir saya mengganggu orang yang baik, saya mengganggu pejuang gitu. Nah ternyata dalam internal mereka ini ada sesuatu ketidakbaikan, ada satunya miskom, ada sesuatunya yang dianggap kejahatan, penggelapan dan lain sebagainya. Sehingga ini udah bukan ranah kami lagi gitu. Nah, yang jelas saya pasti bersyukur bahwa orang-orang yang selama ini berpikir negatif sama kita, yang menghujat kita, yang membuli kita, yang basar-basar itu, setidaknya masyarakat tahu gitu. Sebenarnya apa yang dilakukan saat ini sudah kami lakukan dari dulu gitu. Seandainya diaudit akan ketahuan. Kalau memang Nopi yang menggunakan uang, berarti kan Nopi akan dapat pertanggungjawabannya gitu. Saya heran kenapa Gary melaporkan Nopi saat ini gitu. Nah, dan kalau Gary hanya membalas gara-gara Nopi melaporkan dia masalah transaksi uang 100 juta ya sah-sah saja gitu. Nah, tapi saya khawatir kalau misalnya nanti uang 90 juta itu bisa dibuktikan dan nanti akan jadi laporan palsu, kasihan yang melaporkan gitu. Seperti api yang tak kunjung padam, Farhad Abbas justru menyambut kehebohan ini dengan sikap optimis yang mengejutkan. Alih-alih meredam suasana, ia justru mempertegas bahwa kasus ini membuka mata banyak orang mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas hilangnya dana donasi Agus Salim. Farhad Abbas dengan nada yang makin tajam, lebih lanjut juga menyudutkan Denny Sumargo sebagai sosok kunci dalam aliran dana yang kini raib entah kemana. Farhad Abbas pun tak ragu menyebut bahwa pusat dari kasus ini bukan hanya soal laporan penggelapan dana, tapi juga tentang siapa yang menjadi mastermind di balik hilangnya uang Agus Salim. Farhad Abbas membeberkan daftar nama yang ia anggap paling bertanggung jawab atas penderitaan Agus Salim. Menurutnya, nama-nama inilah yang membuat Agus harus gigit jari, menyaksikan haknya lenyap di depan mata. Lantas pertanyaannya sekarang, akankah nama yang disebutkan Farhad segera buka suara? Ataukah ia justru memilih bungkam di tengah badai tudingan yang semakin menggila? Tapi kami menyambut positif gitu. Karena biar bagaimanapun isu yang dijual itu adalah uang Agus diambil mereka kan. Nah, makanya saya bilang siapa yang menghabiskan uang Agus bukan hanya masuk penjara tapi masuk neraka. Nah, oleh karena itu jelas-jelas kan Gary mengatakan dia berani menyerahkan uang itu karena ada jaminan tanggung jawab daripada Denny Sumargo yang mengatakan akan mengganti uang itu kan. Nah, makanya saya bilang orang yang punya otak langsung menghabiskan uangnya adalah Denny Sumargo. Kalau Denny Sumargo tidak berani menjamin uang itu akan dikembalikan, nggak akan mungkin selevel Gary ataupun Nopi akan menghabiskan uang itu. Jadi memang dalam pemeriksaan BAP laporan penggelapan dana Agus tersebut, itu peran utama sentralnya yang kita lapor itu adalah Denny Sumargo. Walaupun laporannya Nopi dan kawan-kawan gitu. Tapi Denny Sumargo dan Gary sebagai ketua yayasan saat terakhir itu adalah mereka. Jadi orang yang paling membuat Agus bersedih adalah Denny Sumargo dan Gary dan Pablo. Nah, dan semuanya orang sudah kita lakukan laporan-laporan gitu. Nah, bahkan saat ini kita diminta untuk mencari alamatnya Denny Sumargo. Dan kita sudah dapatkan, kita sudah serahkan untuk dipanggil segera. Sementara itu, di tengah drama panas yang terus bergulir, sebelumnya giliran Gary Julian sempat angkat bicara setelah mundur dari jabatan ketua yayasan. Akhirnya ia memecah kebisuannya dalam konferensi pers yang digelar pada 27 Februari 2025. Dengan suara lantang, Gary membantah keras tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam penggelapan dana donasi untuk Agus Salim. Namun benarkah ia benar-benar bersih? Ataukah ini hanya strategi untuk melempar bola panas ke pihak lain? Tak berhenti sampai di situ, Gary juga mengungkap fakta mengejutkan, di mana ia menuding adanya pernyataan misterius yang membuat aliran dana semakin simpang siur. Lebih jauh, Gary juga mengungkap bahwa dirinya sebenarnya sudah berulang kali berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dana tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyebut nama Denny Sumargo sebagai sosok yang memberikan solusi di tengah kekacauan ini. Lantas, jika benar Denny Sumargo memberikan jaminan, mengapa dana itu masih saja menjadi polemik? Apakah benar ia berniat mengganti? Atau ini hanya sekedar janji manis untuk meredam situasi? Kalau menurut data dari proses audit yang berjalan,
itu ada pertanyaan uang keluar untuk donasi AS itu sebesar 94 juta sekian. Tapi yang bisa saya buktikan, karena kan saya diminta untuk membuktikan pemberian donasinya, ya kan? Yang bisa saya buktikan adalah yang di statement oleh Ibu NP di akun channel YouTube pribadinya, yaitu sebesar 23 juta. Ya kan? Plus 12 yang masuk ke rekening Mas AS gitu. Jadi 35 juta. Nah, sisanya itu saya pertanyakan kembali ke Bu Bendahara. Dan di situ sempat ada penahanan juga tuh yang saya minta laporan keuangan segala macam. Jadi kita waktu saat itu prosesnya hanya berdasarkan mutasi, gitu. Berdasarkan mutasi aja. Jadi emang agak kesulitan memang, gitu kan. Dan maka dari itu untuk hal-hal yang memang langsung kita anggap sesuatu temuan atau dugaan, itu langsung kita uji aja gitu, daripada kita jadi kesalahan kan, seperti itu. Ya, saya nggak mengerti konotasinya seperti apa gitu kan, tapi beliau menyatakan tidak ingin uang ini kembali ke si, dalam tanda kutip, si buta, tapi ingin uang ini keluar. Maka dari itu saya bolak-balik, saya koordinasikan semua tim hukumnya, tim hukum yang di Komalnya, begitupun juga tim hukum donatur, Bank Densu sebagai penyelenggara. Itu saya koordinasikan, Ibu NP maunya seperti ini, bagaimana, minta solusi gitu kan. Dan pada saat itu solusi yang paling menarik dan paling baik adalah dari Bank Densu. Ketika memang ada tuntutan ataupun apapun itu dari AS, Bank Densu akan ganti. Nah, ketika itulah kita semua langsung bergerak, semua kita berangkat gitu. Kalau belum ada itu uang makan masih ketahan-tahan terus. Drama panas ini kembali membara setelah Gary membantah tuduhan penggelapan, membongkar fakta baru soal uang donasi yang diduga ditahan oleh Novi atau Pratiwi Novianti. Dalam pernyataannya, Gary mengaku menyesal dan meminta maaf kepada pusara ini. Dan menurutnya situasi ini berawal saat dirinya baru saja menjabat sebagai ketua yayasan dan langsung berangkat ke NTT usai menyelesaikan polemik donasi. Saat itu, tanpa ia sadari, konflik mulai terbuka. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Gary juga menegaskan bahwa ia tidak menampik bahwa memang ada penahanan uang dan itu bukan cerita bohong atau rekayasa. Ia menegaskan bahwa saat dirinya menjabat sebagai ketua yayasan, semua sudah diatur oleh Novi. Bahkan bendahara tidak mungkin mentransfer uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan Novi. Yang lebih mengejutkan adalah pernyataan Gary mengenai sikap Novi yang menolak mentah-mentah memberikan uang donasi itu kepada Agus Salim. Lalu kenapa selama ini ia selalu menampilkan diri sebagai pihak yang peduli? Siapakah sebenarnya yang menghambat donasi ini? Apakah memang ada motif tersembunyi di balik keputusan Novi? Ataukah Gary Julian hanya berusaha melepaskan tanggung jawabnya? Kalau dari saya sih mungkin ya ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara, jadi tersangkut sangat jauh gitu ya Bu Popi ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja. Karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan berarti semuanya atas perintah Ibu NP tersebut, dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan, seperti itu. Oh gitu. Itu yang menjadi pada pokoknya. Poin itu. Sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. Responnya tidak baik, justru cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang
kurang baik lah gitu ya, bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu? Menurut saya seperti itu, karena apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya, bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat diaudit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri itu polanya seperti itu, duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Oh gitu. Itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Gitu Sudah kan. lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah. Kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan. Semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT. Gitu, karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu, maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta. Kisru yang melibatkan Novi dan Gary memang semakin menggila. Lantas, seperti apa pernyataan Densu sebelumnya menanggapi konflik ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah sempat diam, Denny Sumargo Densu akhirnya angkat bicara terkait kisru antara Novi dengan Gary Julian. Utamanya terkait penarikan uang 100 juta dari rekening yayasan. Menurut Denny, sejatinya uang tersebut adalah miliknya yang disumbangkan untuk dana operasional yayasan yang ternyata jumlahnya sangat minim. Uang itu, lanjut Densu, juga dipergunakan pihak yayasan untuk audit tahunan sebagaimana diminta oleh Kementerian Sosial. Terlepas dari itu semua, suami Olivia Alan ini juga menegaskan jika ia sejatinya sudah tidak ingin lagi ikut campur dalam masalah internal antara Novi dengan Gary, serta merasa sudah selesai dengan polemik donasi Agus Salim. Oh yang 100 juta? Iya benar. Jadi uang 100 juta memang benar. Karena waktu terakhir podcast, dari yayasan kan uangnya tinggal 2-3 jutaan. Kan ada di podcast itu. Dan gue kan udah bilang nanti kita akan bantu untuk dana operasional yayasan yang diperlukannya. Gitu. Oh iya, itu udah dikonfirmasi sama Gary memang ke saya kalau uang itu akan dipakai untuk dana akuntan publik, audit akuntan publik yang memang harus dilakukan dari permintaan dari Kemensos juga kan tiap tahun gitu untuk audit keseluruhan. Jadi mereka tidak ada budget yang ada itu dipakai untuk kesana kan. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Jadi Agus itu waktu datang ke saya, dia dapat donasi ya. Dia yang dapat ya, saya nggak dapat. Kemudian Mas Icang itu juga dapat donasi. Itu bukan masuk ke rekening dia, itu masuk ke rekening saya lewat aplikasi Super Thanks di YouTube. Dan totalnya itu hanya 100 juta karena dipotong sama YouTube 30%. Saya tambahkan 55 juta. Jadi 155 juta untuk kebutuhan Mas Icang, oke? Kemudian Agus ada juga dapat Super Thanks di luar 1, sekian miliar yang didapat. Itu sudah saya berikan semuanya ke NTT kemarin.
Ya, tahu kan ada tambah sekitar hampir 300-400 itu. Saya masukkan ke NTT semuanya. Podcast sudah nggak ada. Udah selesai yang kemarin cukup. Saya sudah, aduh lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri. Dan gue nggak mau perpanjang aja. Nggak nyaman gue. Denny Sumargo sekali lagi menegaskan jika uang yang diberikannya kepada yayasan murni untuk membantu operasional sesuai kesepakatan awalnya dengan Novi dan Gary. Di kesempatan yang sama, sang pebasket sombong ini juga memastikan jika dirinya tidak memetik keuntungan pribadi dalam donasi Agus Salim, lantaran ia tidak mengambil sepeser pun uang dari donasi tersebut. Denny juga menyebutkan jika ia menggunakan dana CSR miliknya untuk mendukung kegiatan yayasan dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan, serta ikut memberikan uang AdSense YouTube-nya ke Novi dan Gary Julian. NP, Gary, saya kasih uang transfer. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Yayasan, kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga. Dari dana CSR saya. Jadi, saya itu ngeluarin duit untuk bantu penyelesaian masalah donasi. Ya inilah fakta yang saya punya. Memang kita cari untung, tapi untuk beberapa hal kita tidak mau. Ya nggak usah ditanya lah, pasti setiap orang secara nalar pasti merasa dirugikan kan. Cuma gue nggak akan membahas itu, karena menurut gue itu konsekuensi. Ketika gue membahas hal itu, yang gue cari apa? Pertanyaannya, apakah gue ingin mencari validasi? Apa gue ingin mencari klarifikasi? Apa gue ingin mencari pembelaan diri? Apa gue pengen dapat pengakuan? Kemana arahnya? Kalau gue dalam urusan donasi ini, yang gue cari adalah penyelesaian. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.